3, 2, ya, sip. Oke, hai guys. Sekarang kita ada di satu tempat, di satu cafe. Dan kali ini kita bakal ngebahas fenomena Coldplay. Di sini yang lucu sama uniknya nih, Mas Dewa nih. Jadi banyak orang yang mengorbankan segalanya untuk mendapatkan tiket Coldplay. Nah, fenomena seperti ini nih, menurut lo gimana nih sebagai orang yang berkecimpung bertahun-tahun di dunia broadcast atau entertain event lah? Nah, gini kalau menurut gua Nah, euforia Coldplay emang sungguh luar biasa ya, apalagi habis namanya COVID Corona, lu nggak biasa nonton konser, nggak bisa kita yang padat-padat segala macam. Nah, sekarang waktunya ya orang untuk euforia untuk nonton Coldplay. Bagi gue sih sah-sah aja ya nonton Coldplay, mau dari mana seluruh penjuru Indonesia gitu bisa nonton sambil mendapatkan tiket yang ya lumayan itu, menuhin satu stadion GBK itu ya pasti penggemarnya banyak lah gitu kan. Apalagi nih artis dunia yang nggak pernah ke Indonesia istilahnya kan, baru sekali nih. Banyak orang-orang udah nonton, orang Indonesia nonton tapi nonton di luar negeri. Nah, baru kali ini nih dia datang ke sini, jadi para penggemar-penggemar Coldplay di sini ya pasti senang banget gitu kalau bisa dia datang. Kalau gua sebagai orang ya istilahnya broadcast, biasa di panggung, biasa bikin konser, biasa bikin acara seperti itu, gue juga tertarik nonton Coldplay, tapi dari segi penataan panggung, LED, gue mau lihat juga tuh gimana cara mereka in out pemain, gimana tata lampunya, penataan cahayanya seperti apa, LED apa yang mereka mainkan, belum dengan efek-efek pyro, efek-efek fireworks seperti apa tuh, kayaknya menarik kalau gue tonton ya. Gue juga pasti mau nonton. Memang tiket war udah kita lalui nih. Sekarang nggak dapet. berat banget ya. Berat. Dan hal yang paling gila di sini ternyata yang nge-war tiket Coldplay itu bukan kayak misalnya kita nih ya. Kalau misalnya orang umum itu nge-war ya paling dari tabnya atau handphonenya atau laptopnya, udah that's it ya. Tapi di sini di media sosial banyak banget bertebaran informasi kalau misalkan yang tiket word juga menggunakan robot gitu. Nah, bangsatnya mereka nih para calo tiket ini nih menjual dengan harga gila. Ya, itu mah susah ya, namanya juga cuan. Lu namanya Oh iya cuan, sih. susah untuk dibendung tuh. Kalau gue sih asal jangan nipu aja. Kalau lu bener nggak apa-apa, tapi jangan nipu. Dalam arti kata lu udah bantuin temen-temen lu, atau lu bilang ini tiket gue bantuin, ntar gue bayar segini, tiba-tiba lu bawa lari tuh duit-duit orang kan. Padahal orang itu udah berharap juga kalau dia mau nonton Ya. Coldplay. Mendingan Ah, jangan seperti itu. Kalau menurut gua, kalau lu udah niatnya untuk jualan atau just tip ya. istilahnya, ya lu just tip, lu dapat duit keuntungannya lo ini. Sah-sah aja sih kalau menurut gua just tip, tapi juga jangan terlalu Keterlaluan jangan lah ya. keterlaluan. Itu di Masih situ kan ada harganya. hukumnya riba tuh. Lu kalau kayak gitu Ah, tuh kena hukum riba tuh kalau di ah, Islam gitu. Tapi kalau gua udah megang sponsor, pasti gue prioritasin nasabah-nasabah gue yang ini juga. Yang ah, punya duit banyak, dinabungnya banyak, ya pasti gue iniin lah, gue prioritasin. ah. Tapi ada juga nih ya, Mas. eh Mereka nih yang menjual tiket atas nama Just Tip ya. Dan mereka yang membeli menggunakan jasa tersebut tertipu juga nggak sedikit gitu. Nah, kalau misalkan lo nih, gimana caranya kita nih sebagai orang awam yang memang pengen membeli tiket dari jasa Just Tip itu? Ada nggak tips trik atau misalkan ciri-ciri supaya teman-teman nggak ketipu lagi? Karena kan lumayan ya harganya. Ya kalau gue lihat, lo kalau dari Instagram jangan lah, karena gue tahu tuh ya dari sponsor pun, mereka aja niat buat bayar iklan berbayar di Instagram untuk dapetin grab si para calon yang akan tertipu ini. Jadi mereka niat bayar sebenarnya untuk bikin iklan-iklan atau ads di Instagram tuh niat gitu. Padahal lu bisa lihat kan likes-nya seperti apa, followers seperti apa. Jangan tertipu lah kalau lu nggak kenal-kenal banget, apalagi kan sekarang transfer ke rekening bank ini. Nah, kalau nggak rekening bersama, gue saranin sih nggak usah gitu. Ada gunanya juga lu kalau misalnya transfer ke rekening orang pribadi, pasti ya tanggung jawabnya harus diinin juga. Jangan sampai dia tiba-tiba menghilang setelah lu transfer gitu, itu paling nggak enak. Pernah nggak menggunakan jasa Just Tip kayak gitu?
Nggak harus tiket ya, yang lain gitu misalkan. Tiket yang lain Nggak harus tiket, maksudnya kayak misalkan belanja atau beli atau apa gitu. Selain sih, tiket juga nggak pernah. enggak, gue nggak pernah. Gue bukan tipe orang kayak gitu. Kalau misalnya gue mau pergi, gue pergi langsung, gue jalan, gue beli gitu. Oke. Ini kan masih cukup jauh ya. Dan dari beberapa adalah ya yang mengatakan ormas X ya, ormas, mereka itu menentang untuk berjalannya konser Coldplay. Kalau misalkan dari pengalaman lo pribadi nih, ya itu pada saat terjadi sebenarnya itu sebesar apa sih bisa atau mempengaruhi berjalannya event yang sudah direncanakan? Ya gue terus terang juga nggak setuju namanya LGBT kan. Akan sampai ntar kita jadi berantem sesama umat gitu gara-gara masalah perkara konser doang gitu. Yang penting niatnya adalah kita menonton, menikmati pertunjukan, dan itu semuanya full color saya sekarang. Udah gitu aja sih. Oke, berarti nggak begitu berpengaruh ya dari pihak luar yang ingin memberhentikan ya atau ingin menggagalkan konser ini, apalagi kan tiket udah terjual lah ya, bisa dibilang sold out. Iya pastilah, jangan kesian juga panitia, biarin aja dia cari duit, semua kita datengin, kita sambut. Orang luar negeri itu harus disambut. Ya. Kita tunjukin kalau kita bangsa yang ramah dan berpendidikan. Yoi, dan setuju. bisa tertib dengan adanya konser. Iya. Semoga di event konser Coldplay nanti acaranya berjalan dengan lancar. Amin ya. Oke, mungkin kita cukup dulu untuk pembahasan kali ini dan kita akan ngebahas di next partnya dengan tema yang unik atau lebih menarik lagi. Thanks.